Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini, kita akan mendengarkan khotbah yang berjudul Tuhan di atas segalanya. Tuhan di atas segalanya. Artinya bahwa Tuhan berada di urutan teratas, di atas segala masalah kita, segala kepemilikan kita, segala pengharapan kita, sekolah kita, kuliah kita, pekerjaan kita, keluarga kita, dan yang lain-lain. Jadi Tuhanlah yang di atas semuanya itu. Baik, sebelum kita masuk dalam firman, kita akan berdoa meminta kuasanya hadir pada saat ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, secara khusus pagi ini kami meminta urapan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan. Hadirat-Mu hadir saat ini menjamah setiap jemaat dalung Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah Engkau Tuhan menyatakan kuasa-Mu. Ada terobosan terjadi pada pagi hari ini. Kami berdoa firman yang kami dengar ini Tuhan diberkati oleh Engkau. Dan kami berdoa segala tidak fokus dan gangguan elektronik apapun Tuhan dibatalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah jemaat dalung pada saat ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Mari kita baca bersama di Yesaya 2 ayat 6 sampai ke 8. Ayat yang ke-6. Sungguh telah kau buang umat-Mu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur dan sihir seperti orang Filistin. Dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Ayat ke-7, negerinya penuh emas dan perak dan tak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda dan tak terbatas jumlah keretanya. Ayat yang ke-8, negerinya penuh berhala-berhala. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, hari-hari ini kita tentu sangat mengenal dengan namanya yang ada itu apa sekarang itu BPJS ya. BPJS ya. Di mana dengan membayar rutin per bulan kita bisa mendapatkan akses kesehatan yang difasilitasi oleh pemerintah. Itu ada gambarnya kartu BPJS ya. Ada juga satu gambar lagi ya. Tetapi saya yakin beberapa dari kita tidak mendapatkan akses kesehatan dan rumah sakit pada 40 tahun yang lalu. Yang ada malah dibawa ke orang pintar atau dukun. Ya, 40 tahun yang lalu seperti itulah kira-kira keadaannya. Saya ingat seumuran 8 sampai 9 tahun saat saya demam, ya sakit meriang, apalagi jika saya habis main di salah satu pabrik yang terkenal angker itu pabrik beras. Ya, saya pasti akan dibawa ke dukun ya atau orang pintar, bukan ke dokter ya. Jadi seperti itulah yang terjadi. Waktu itu orang tua saya belum terima Tuhan Yesus ya, belum percaya. Ya, jadi seperti itulah yang dilakukan. Ya. Nah, sama seperti saya pada saat kecil yang percaya kepada orang pintar atau dukun yang menyembah suatu benda seperti keris ya, patung, ya batu-batu dan lain-lain, itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Ya, itu ada Bapak Ibu bisa lihat ada gambar sapi emas ya yang disembah demikian rupa. Demikianlah yang terjadi di pasal 2 di Yesaya itu. Firman Tuhan di Yesaya 2 ayat 6 sampai ke 22 ini menceritakan Yesaya mengingatkan dan mengecam Yehuda karena tinggi hati dan penyembahan berhala selama masa kemakmuran yang menyesatkan. Ya.
Saat itu mereka begitu berkelimpahan, tetapi yang salah adalah mereka menyembah berhala-berhala. Seperti yang tadi Bapak Ibu lihat di gambar itu. Bisa kita lihat di ayat 7 bahwa negeri bangsa Yehuda penuh dengan emas dan perak, bahkan tidak terbatas harta bendanya. Namun penuh dengan kuasa-kuasa berhala. Pada ayat selanjutnya, apabila kita baca lebih jauh sampai ayat ke-17, akan kita ketahui bahwa Nabi Yesaya bernubuat tentang hukuman-hukuman kepada orang yang tinggi hati. Ya. Sedangkan di ayat 18 sampai 21, kita melihat nubuatan tentang berhala-berhala yang dilakukan di bangsa itu. Mari kita baca bersama yang di ayat ke-18. Sedang berhala-berhala akan hilang sama sekali. 19, maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu dan ke dalam liang-liang di tanah terhadap kedahsyatannya Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Ayat yang ke-20, pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar. Ya, dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar. Ayat ke-21, dan ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk di gunung batu dan ke dalam celah-celah di bukit batu terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Bapak Ibu Saudara, melalui nubuatan Nabi Yesaya ini, Tuhan ingin menunjukkan bagaimana bangsa Yehuda mengabaikan Tuhan pada saat. Kenapa Tuhan melakukan? Apakah Tuhan kekurangan umat? Tidak. Bukan karena Tuhan kekurangan umat. Jawabannya adalah karena Tuhan mengasihi umatnya. Tuhan ingin menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda itu sia-sia. Sia-sia. Dan oleh karena itu, Tuhan akan membinasakan setiap berhala yang dilakukan oleh bangsa itu. Ya. Berhala itu apa saja, Bapak Ibu Saudara? Seperti yang kita tahu, berhala itu konotasinya adalah jimat, ya, patung, ya, batu, keris, atau yang lain-lain. Tetapi jangan salah, saudara. Bisa saja kita menjadikan sesuatu sebagai berhala tanpa kita sadari. Apakah itu? Bisa pekerjaan, bisa karir, bisa uang, keluarga, anak, istri, hobi, sekolah, game, kampus, dan yang lain-lain. Nah, mengapa Tuhan di atas segalanya? Di dalam hidup manusia umumnya dan di dalam hidup kita khususnya. Yang pertama, Tuhan tidak diciptakan. Tuhan tidak diciptakan. Mari kita baca bersama di Yesaya 40 yang ke-28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ya, dari firman ini, dari firman Tuhan yang telah kita baca ini, Tuhan adalah Allah yang kekal. Ia menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Tuhanlah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Tuhan adalah pencipta, sedangkan alat-alat berhala adalah ciptaan manusia sendiri. Contohnya patung, keris, dan lain-lain tadi. Ya, seperti Bapak Ibu lihat tadi bagaimana sapi emas itu disembah demikian rupa. Itulah berhala-berhala. Sangat jelas kan Bapak Ibu perbedaannya. Yang satu itu pencipta, ya.
pencipta segalanya, termasuk Bapak, Ibu, dan saya semua. Ya. Yang satu lagi itu ciptaan manusia. Ya. Itu artinya Tuhan berdaulat atas hidup manusia dan kita semua ada di dalam genggaman Tuhan. Ada di dalam genggaman Tuhan. Kalau kita ingat bahwa dalam satu firman, laut itu ada dalam genggaman Tuhan. Jadi begitu besarnya Tuhan kita. Laut itu loh, ada di tangannya Tuhan, di genggamannya. Itu begitu menggambarkan hebatnya Tuhan kita. Jadi kita tidak bisa terpaku kepada pengertian berhala, terbatas kepada benda-benda seperti patung, keris, jimat, batu, dan lain-lain. Akan tetapi, bisa apa saja yang mengambil tempat atau hak Tuhan. Bisa apa aja. Ya. Seperti uang. Ya. Karena sibuk cari uang, akhirnya lupa ke gereja dan berdoa. Ada kekuasaan. Ada keluarga. Kadang terjadi ketika pada hari Minggu, ketika kita mau gereja, anak-anak kita itu demikian begitu rewelnya. Begitu sulit dibangun, bahkan marah-marah. Sehingga kadang bisa terjadi, mestinya gereja, kita nggak jadi gereja. Itu berarti bahwa kita tidak bisa membimbing anak kita dengan kebenaran firman Tuhan. Begitu. Terus kemudian ada karir. Tentu saudara tahu karir itu apa ya, pekerjaan. Ada game. Nah ini khusus untuk anak-anak muda. Kalau udah main game, ya, itu biasanya lupa segalanya. Lupa makan, lupa waktu, bahkan lupa tidur. Ya. Kuliah, terlalu sibuk dengan sekolah atau kegiatan kampus. Itu bisa juga berhala-berhala bagi Tuhan. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan sangat serius dan akan berperkara dengan kita jika kita lebih mengutamakan baik itu pekerjaan kita, sekolah kita, bermain game. Intinya Tuhan itu cemburu kalau dia di nomor 2. Pahami ini, Tuhan akan cemburu, jealous. Bapak Ibu tahu ya, orang jealous itu bagaimana gitu, dia bisa marah. Itulah Tuhan, dia nggak mau diduakan. Ya, dia Tuhan mau itu dia itu di nomor 1-kan. Nggak ada yang salah dengan kita sekolah, bekerja, harus, sangat harus. Tetapi prioritasnya itu tetap Tuhan Yesus. Jesus is first. Begitu. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan sangat serius dan akan berperkara dengan kita jika kita lebih mengutamakan baik itu pekerjaan kita, sekolah kita, game kita. Intinya Tuhan itu cemburu dan tidak mau di nomor 2. Saya juga pernah mengalami itu, Bapak Ibu. Setelah saya punya usaha, ya, jadi dulu saya karyawan juga, kemudian saya punya satu usaha. Sewaktu saya menjadi karyawan, saya demikian rajin saya berdoa. Tiap Jumat nggak pernah saya bolos. Pasti saya datang, meskipun hujan, saya pasti datang. Jadi yang biasanya rajin doa, ya setelah saya punya usaha jadi kurang doanya. Ya. Karena fokus saya hanya cari uang. Setelah itu saya jarang datang kalau ada doa-doa bersama. Kalau sekarang ini ya mungkin doa Sabtu kali begitu ya, pagi-pagi. Dengan alasan karena lagi ada kerjaan atau sibuk. Intinya saya tidak lagi mengandalkan Tuhan. Fokus saya lebih di pekerjaan dan itu sangat-sangat salah, Bapak Ibu Saudara. Fatal akibatnya. Ya. Tuhan berdaulat atas tempat usaha, pekerjaan, masa depan, dan Ia berhak untuk memberkati, bahkan menahan berkat. Tuhan berdaulat atas tempat usaha kita, pekerjaan kita, masa depan kita, dan Ia berhak memberkati kita, bahkan menahan berkat. Ini perhatikan ya, Tuhan itu begitu berkuasanya. Dan apakah yang saya dapat dari melupakan Tuhan, Bapak Ibu? Saya tentunya tidak damai sejahtera, saya mengalami sakit parah, dan lebih daripada itu, setelah sakit saya bangkrut, Bapak Ibu.
Dan ini memang pengalaman yang saya alami. Hati-hati ketika kita lebih menomorsatukan. Saat itu pekerjaan yang saya nomor satukan, bukan lagi Tuhan. Ya, jadi efeknya sangat luar biasa buat saya. Dan Bapak Ibu tahu, ketika saya bangkrut, yang susah bukan saya aja gitu loh. Istri saya susah, anak-anak saya susah. Jadi janganlah kita berbuat seperti itu. Ya, jangan lakukan seperti itu, karena Tuhan itu cemburu. Ya. Nah, saudara, harus hati-hati jangan sampai hal-hal ini mengambil tempat Tuhan di hidup saya dan saudara, ya, pekerjaan, karir, dan sebagainya. Tuhanlah satu-satunya yang bisa memberkati dan mencukupi kebutuhan saya, Bapak, Ibu, dan saudara. Ya. Mengapa Tuhan harus melebihi segalanya? Yang kedua, Tuhan itu kekal. Kekal itu memiliki makna tetap, tidak berubah atau selama-lamanya. Mari kita baca di Yesaya 57 ayat yang ke-15. Yesaya 57 ayat ke-15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Begitu dahsyatnya Tuhan, tetapi Dia mengasihi kita yang remuk hati. Ketika saudara remuk hati, jangan kemana-mana, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Maka Dia akan mendatangi Bapak, Ibu, Saudara. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan punya otoritas tertinggi. Artinya kekuasaan dan kekuatan Tuhan sangat bisa menghancurkan segala bentuk benda-benda berhala. Mari kita baca di Yesaya 2 ayat yang ke-18. Sedang berhala-berhala akan hilang sama sekali. Sapi emas itu akan hilang. Kesaktian akan hilang. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa segala berhala-berhala akan lenyap sama sekali. Garis bawah ini Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang kekal dan layak disembah. Hanya Tuhan yang kekal dan layak disembah. Siapa saudara? Tuhan Yesus. Ya. Ada amin Bapak Ibu. Ya. Ini penting sekali. Hanya Tuhan Yesus yang kekal dan layak disembah. Sebab Tuhan tahu setiap detail kehidupan saya dan saudara. Baik di masa lalu, masa sekarang, juga masa depan kita. Dan Tuhan itu bukan hanya tahu, tetapi Dialah yang merencanakan hidup kita. Bahkan sebelum dalam kandungan, Tuhan tahu rancangan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan tahu. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan di dalam Tuhan kita dapat mengalami tuntunan sejati dan hadiratnya yang kekal. Uang, harta kekayaan, kedudukan, kekuasaan, rumah bagus bisa hilang dalam sekejap mata. Itu banyak banget contohnya. Ya. Contoh, jika Bapak Ibu mendengar lagi viral ini, ada gunung meletus kejadian di Spanyol. Kejadian gunung meletus itu, ada rumah-rumah di bawah lereng itu yang begitu bagus, begitu elit, ya orang bilang tuh super lux begitu. Sekejap mata Bapak Ibu, itu lihat tuh gambarnya tuh. Bagaimana lava, api yang berbentuk lava itu dia menghantam rumah-rumah itu, hancurlah seketika. So, nggak ada apa-apanya memang. Kalau Tuhan, aduh apa ya saya bilang, Tuhan itu berkuasa atas hidup kita, atas kepemilikan kita. Seperti tadi kita dengar tadi, Tuhan berkuasa atas kepemilikan kita. Ini baru rumah nih, belum uang, belum keluarga. Ya, Tuhanlah yang berdaulat atas setiap kehidupan kita. Ya. Pengalaman, saya punya pengalaman
beberapa belas tahun yang lalu, mungkin ya 20 tahun kali ya, waktu itu anak saya Andre, ya, Andre Liman itu mungkin baru 5-6 tahun mungkin umurnya. Saat itu kami tinggal sedang berkunjung ke rumah mertua, ke rumah istri ibu istri saya. Ya. Jadi pada saat itu Andre sedang demam tinggi, sangat tinggi. Jadi saat itu puskesmas atau dokter praktek itu jarang sekali Bapak Ibu, karena maklum yang itu masih desa begitu, kecamatan. Dan parahnya kejadian itu berlangsung saat malam hari. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara, saya nggak bisa kemana-mana saat itu. Nah, ipar saya berusaha memberikan pertolongan dengan air minum yang sudah diberikan mantra-mantra atau jampi-jampi. Ya. Karena saat itu tradisi itulah yang mereka lakukan ketika mereka mengalami sakit penyakit. Ya. Mereka percaya kepada kuasa-kuasa dukun. Pada saat itu, saya telah percaya kepada Tuhan Yesus. Saat itu, saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Saya terima air itu, saya tutup pintunya, saya buang air itu. Saya mengambil satu keputusan pada saat itu. Saya berlutut di hadapan Tuhan, saya berdoa. Saya meminta kuasa Tuhan, karena saya percaya Tuhan lebih berkuasa dari segala mantra-mantra seperti itu. Saudara, Bapak Ibu, yang terjadi adalah pada jam itu juga panasnya Andre itu langsung normal kembali. Disitulah saat pertama kali saya mengalami bagaimana ketika saya berdoa, Tuhan itu mendengar dan Dia langsung menjawab. Itulah momen yang membuat saya mengerti ketika saya percaya dengan iman. Tuhan tidak meninggalkan saya. Saya berharap Bapak Ibu mengalami juga satu momen-momen di mana Tuhan itu menyatakan kuasanya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa? Momen ini Ibu pegang, Bapak pegang sampai akhir hidup saudara. Oh iya ya, bukan hanya sakit ketika saya mengalami kesusahan, keuangan, pekerjaan dipecat. Saya tetap percaya kepada Tuhan dan saat itulah saya percaya Tuhan tidak akan meninggal. Bapak Ibu harus punya momen. Bagaimana pengalaman pribadi dengan Tuhan itu benar-benar Ibu harus pegang. Bapak harus pegang. Sehingga Bapak nggak lagi melenceng ke kanan, ke kiri ketika ditawarkan sesuatu yang melenceng dari kebenaran firman. Ya, saya tekankan di sini. Milikilah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ini penting sekali. Ya. Jadi momen ini memang saya tidak pernah lupa sampai hari. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita terlalu besar untuk disandingkan dengan benda-benda ataupun mantra-mantra. Ada amin Bapak Ibu. Aminkan ini. Tuhan kita jauh lebih besar. Kenapa Tuhan harus melebihi segalanya? Yang pertama, Tuhan tidak diciptakan. Yang kedua, Tuhan itu kekal. Yang ketiga, Tuhan itu agung dan mulia. Ya. Agung dan mulia. Ya. Definisi agung dan mulia itu adalah Yesus itu layaklah, sangat layak ditinggikan. Tuhan Yesus itu layak dimuliakan. Dan Tuhan Yesus itu layak disembah. Ya. Tuhan kita begitu agung. Yesaya 2 ayat yang ke-20. Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar. Ya, bayangin tuh, nggak ada nilainya sama sekali. Bapak Ibu Saudara, berhala-berhala yang dikumpulkan manusia tidak berguna, rendah dan tidak bernilai, karena pada akhirnya dilemparkan kepada tikus dan kelelawar. Berhala yang dimiliki oleh manusia tidak ada apa-apanya dibanding dengan kuasa Tuhan. Mari kita baca di Yesaya 2 ayat yang ke-5. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Siapa keturunan Yakub? Ya, Bapak Ibu Saudara, juga saya. Ya. Dalam firman Tuhan Dia mengajak kita untuk berjalan bersama terangnya. Meskipun terkadang kita masih bercela,
masih banyak kekurangan, dan masih bandel atau tidak taat, tetapi Tuhan adalah Allah yang setia dengan perjanjian. Mari kita baca Yohanes 14 ayat ke-6. Ini luar biasa firman. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jelas ya, bahwa hanya di dalam Yesus kita bisa datang kepada Bapa di surga. Bukan dengan uang kita, Bapak. Bukan dengan kekuasaan kita. Untuk mahasiswa, untuk pelajar, bukan dengan nilai rapot kita bisa datang kepada Bapa. Tetapi hanya melalui Tuhan Yesus. Ya. Hanya melalui Yesus. Jadi kesimpulannya Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber berkat kita, sumber kehidupan, sumber damai sejahtera, bukan uang, ya, bukan kuasa, ya, bukan power. Itu penting, tetapi itu di bawah kekuasaan Tuhan. Ya. Oleh karena itu Bapak Saudara yang pada saat ini masih mengandalkan yang lain, ataupun hal-hal yang lain yang menggantikan posisi Tuhan di hidup kita. Saya nggak tahu. Saudara yang tahu. Jika saudara masih lebih mengutamakan berhala yang saudara punya dalam konteks ya, pekerjaan kah, keluarga kah, atau mungkin bahkan jimat-jimat, who knows, saya nggak tahu. Ya, Bapak Ibu yang tahu. Ya. Oleh karena itu, yang masih mengandalkan hal yang lain ataupun hal-hal yang menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita sehingga kita mengabaikan Tuhan melalui firman ini hendaknya Tuhan berbicara kepada kita bahwa Tuhan lebih besar dari setiap berhala yang kita punya dan yang kita andalkan. Tuhan mau kita bertobat, berjalan bersama Dia di dalam terang, supaya kita tetap berjalan sesuai panggilan. Tuhan itu tidak diciptakan, Ia kekal dan agung. Hanya Tuhan Yesuslah yang layak disembah dan dimuliakan oleh manusia ciptaan, yaitu Bapak, Ibu, Saudara, juga saya. Jadikanlah Ia otoritas tertinggi di dalam kehidupan. Bapak Ibu, ini paling penting saya mau kasih tahu, hidup kita adalah milik Tuhan. Kita nggak pernah tahu kapan kita menghadap Dia. Beberapa kali saya menghadiri banyak teman-teman saya yang sudah meninggalkan kehidupan ini, dipanggil Tuhan. Dan saya bersyukur dari antara mereka, ketika mereka dipanggil, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan mereka melakukan bagiannya. Ya. Dan saya berharap kita yang masih diberi kesempatan hidup ini, mari kita lakukan tugas kita sebagai kepala keluarga, sebagai pelajar, sebagai ibu rumah tangga. Lakukan firman Tuhan. Beritakan firman. Mumpung masih ada kesempatan. Ya. Karena kalau kita udah selesai, udah nggak ada kesempatan lagi. Saat itulah penghakiman datang. Ya, udah nggak bisa lagi minta ampun, minta Tuhan beri saya kesempatan. No chance. Nggak ada lagi kesempatan. Ini penting Bapak Ibu. Lakukan bagian kita yang terbaik saat ini. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil. Ada amin Bapak Ibu. Jadi apa yang menjadi kebanggaan manusia yang melebihi Tuhan dan membuat manusia menjadi sombong akan disingkirkan oleh Tuhan. Saya mau ingatkan ketika kita pernah atau masih punya mantra-mantra atau jimat, itu akan membawa kutuk dalam hidup kita dan keturunan kita. Jadi seandainya ya, Bapak Ibu Saudara masih menyimpan atau masih punya atau masih mengandalkan itu, lepaskan. Bapak Ibu,
seandainya masih punya hal seperti itu, bisa diserahkan kepada ketua net saudara, atau langsung ke Pastor Roni dan Ibu Gembala, atau ke saya juga bisa. Kita akan doakan itu, kita akan bakar supaya Bapak Ibu Saudara itu mengalami satu kebaikan. Ingat, iblis itu nggak minta gratis. Ketika dia memberi, dia akan meminta beserta bunga-bunganya. Bukan hanya hidup saudara dan saya, tetapi keturunan kita, dia akan minta. Ini kesempatan yang baik saya. Nah, atau bahkan saat kita masih sombong akan kepemilikan kita di dunia melalui firman Tuhan tadi, kita diingatkan untuk hidup penuh penghormatan kepada Tuhan atas segala yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Saya akan tutup dengan doa. Ya. Bapa, di dalam nama Yesus, hurramataka sekarabataka rabarabarabarabara. Hiaralabataka sandarabarabarabara. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Bagaimana firman-Mu diberitakan. Bagaimana kuasa-Mu dinyatakan. Hamba berdoa. Engkau membuka setiap hati, pikiran jemaat Dalung untuk terbuka, untuk berubah Tuhan. Dan mengerti bahwa Engkaulah Tuhan di atas segalanya. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan, Engkau memberikan satu kemampuan, kuasa kepada jemaat Dalung untuk tidak berpaling dari Engkau. Untuk tidak menghindar dari Engkau, bahkan ketika dalam situasi sulit, mereka tetap punya iman kepada Engkau. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa. Secara khusus jika jemaat-jemaat Dalung masih memiliki kekuatan gelap atau menyimpan sesuatu yang mistik atau klinik, dibatalkan di dalam nama Yesus. Dihancurkan kuasanya oleh kuasa darah Yesus. Bapa, aku berdoa Tuhan untuk jemaat Dalung bertumbuh. Semakin kuat imannya kepada Engkau. Semakin memberitakan kebenaran firman. Sehingga ketika kami selesai di bumi ini, kami menerima upah yang dari Engkau. Tuhan, terima kasih, diberkatilah jemaat. Di dalam nama Yesus. Amin.